wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang dua variabilitas iklim global yang sangat memengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia, yaitu fenomena Indian Ocean Dipole atau yang sering dikenal dengan IOD dan El Niño Southern Oscillation atau ENSO. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang IOD. Indian Ocean Dipole atau yang sering kita sebut sebagai IOD merupakan fenomena yang menggambarkan anomali suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat dengan bagian timur. Ketika bagian barat menghangat, sementara bagian timur dan dekat perairan Indonesia mendingin, kondisi ini disebut sebagai IOD positif. Pendinginan di timur membuat penguapan berkurang dan pembentukan awan melemah, sehingga curah hujan di Indonesia menurun. Sebaliknya, pada IOD negatif, perairan dekat Indonesia menghangat dan bagian barat mendingin. Nah, karena bagian timur ini menghangat, meningkatkan penguapan dan pembentukan awan sehingga curah hujan cenderung tinggi. Ada pula fase netral ketika perbedaan suhu tidak signifikan dan dampaknya terhadap Indonesia relatif kecil. Nah, IOD positif sering memicu kemarau lebih panjang, kekeringan, dan berkurangnya debit air sungai, dan meningkatkan resiko kebakaran lahan, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Di sisi lain, di IOD negatif sering dikaitkan dengan hujan lebat, banjir, dan potensi longsor di berbagai wilayah Indonesia. Nah, selain IOD, fenomena besar lainnya yaitu ENSO, El Niño Southern Oscillation. ENSO ini terdiri dari El Niño dan La Niña. ENSO terjadi di Samudra Pasifik tropis dan sangat memengaruhi aliran air pasat dan distribusi hujan di kawasan Asia Pasifik. Pada saat El Niño, suhu permukaan laut di bagian tengah timur Pasifik meningkat. Pemanasan ini memindahkan pusat pembentukan awan dan hujan menjauh dari Indonesia menuju Pasifik Timur, sehingga Indonesia mengalami penurunan curah hujan. El Niño sering mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering, mengganggu sektor pertanian, memicu kekeringan, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sebaliknya, pada fase La Niña, suhu muka laut di Pasifik Barat termasuk dekat Indonesia menghangat. Keadaan ini menambah pasokan uap air ke atmosfer Indonesia sehingga awan lebih mudah terbentuk dan curah hujan meningkat. La Niña sering membawa hujan lebat berkepanjangan, memicu banjir bandang, dan tanah longsor, terutama pada daerah belereng dan wilayah cekungan. Nah, secara mekanisme pengaruh IOD dan ENSO bergantung pada perubahan suhu permukaan laut yang memengaruhi jumlah uap air yang naik ke atmosfer. Laut lebih hangat meningkatkan penguapan dan menghasilkan lebih banyak awan dan hujan. Sementara laut yang lebih dingin menekan penguapan dan mengurangi peluang terbentuknya awan. Indonesia sangat peka terhadap perubahan ini karena posisinya berada di wilayah maritim yang menjadi pusat pertemuan massa udara dan jalur sirkulasi atmosfer tropis. Nah, IOD dan ENSO juga dapat muncul secara bersamaan dan interaksinya dapat memperkuat atau memperlemah dampak yang dirasakan di Indonesia. Kombinasi paling ekstrim biasanya terjadi ketika El Niño dan IOD positif muncul pada waktu bersamaan. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan curah hujan secara drastis, memperpanjang musim kemarau, sehingga meningkatkan risiko kekeringan parah berkepanjangan dan bahkan sampai kebakaran hutan. Sebaliknya, pada La Niña yang
yang bersamaan dengan iode negatif, curah hujan dapat meningkat dengan tinggi, menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan, meningkatkan resiko banjir di sebagian besar wilayah Indonesia. Ketika kedua fenomena ini netral atau tidak aktif, kondisi cuaca di Indonesia akan lebih dipengaruhi oleh faktor lokal seperti monsun Asia, Australia, dan sirkulasi angin regional. Nah, sampai segitu penjelasan dari saya mengenai iode dan ENSO. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.